Pada hari ini, pertandingan semifinal akhirnya akan berlangsung. Han Qian, Ying Xuefeng atau Yingzi dan kepala kuil lainnya semuanya naik di tengah arena sekali lagi. Di depan mereka juga ada Long Hao Chen, Cai Yang Wenzhou, dan Mu Ning. Mereka berempat adalah peserta pada semifinal hari ini. Tiba-tiba Han Qian berkata, "Pengundian akan segera dimulai." Setelah mengatakan itu, lingkaran cahaya muncul dan jatuh tepat di bawah 4 peserta yang sedang berdiri. Di antara 4 peserta ini, satu-satunya yang terlihat tenang itu adalah Cai. Pada saat ini, seluruh stadion jatuh dalam keheningan. Semua orang menantikan pertandingan yang akan berlangsung. Beberapa saat kemudian, lingkaran cahaya menunjukkan warnanya. Itu yang berarti pengundian kali ini telah selesai. Pada saat itu juga, Yang Wenzhou menatap bingung ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen juga merasa tidak berdaya saat dia melihat hasil undian tersebut. Ini merupakan momen yang tidak ingin dilihat sebenarnya terjadi pada saat ini. Di sampingnya, Cai lalu bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana hasilnya? Siapa lawanmu kali ini?" Long Hao Chen dengan sangat terpaksa, dia lalu menjawab, "Lawanmu itu adalah aku." Mendengar itu, Cai hanya diam, seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun tentang hasil ini. Tanpa mengatakan apapun, dia lalu memegang tangan Long Hao Chen dengan sangat lembut. Di depannya, Han Qian juga menjadi bingung. Bagi kuil kesatria, ini merupakan hasil undian yang bagus. Namun, saat dia melihat ekspresi Long Hao Chen, hatinya menjadi agak gelisah. Dengan suara keras, dia lalu berkata, "Undian telah selesai. Yang Wenzhou akan melawan Mu Ning, dan Long Hao Chen akan melawan Cai. Pertandingan pertama, Long Hao Chen akan melawan Cai terlebih dahulu. Kalian berdua tetaplah di dalam arena, sedangkan yang lain silakan kembali ke dalam ruang tunggu." Setelah hasil ini diumumkan, semua yang menonton menjadi sangat ricuh, dipenuhi oleh komentar dan juga diskusi. Li Xin yang mendengar itu sekarang juga sangat terkejut. "Adik kecil, apakah kamu benar-benar akan melawan Cai?" Pertanyaan itu segera terlintas di dalam benak Li Xin. Pada saat ini, di tengah arena, Cai masih memegang tangan Long Hao Chen. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras, "Tunggu sebentar, langsung saja memulai pertandingan berikutnya. Aku mengaku kalah pada pertandingan kali ini." Seketika itu, seluruh stadion menjadi sangat gempar. Han Qian yang mendengar ini juga menjadi tercengang. Pilihan Cai untuk menyerah benar-benar tidak diharapkan. Namun, setelah beberapa saat pikirannya kosong, wajahnya mulai dipenuhi kegembiraan. Bagi kuil kesatria, pilihan Cai adalah hasil yang sangat bagus. Sedangkan di sampingnya, ekspresi Ying Xuefeng menjadi sangat panik. Lalu dia bertanya, "Cai, apakah kamu benar-benar ingin menyerah?" Mendengar itu, tanpa memikirkan kembali, Cai mengangguk pelan. Setelah itu, menarik tangan Long Hao Chen dan kembali ke dalam ruang tunggu. Long Hao Chen kini tampak sangat bingung. Dia awalnya sudah mempersiapkan untuk menyerah jika itu bertemu melawan Cai. Tetapi kali ini justru malah Cai yang menyatakan menyerah terlebih dahulu. Setelah mereka sudah duduk di ruang tunggu, Long Hao Chen tidak bisa menahan lagi pikirannya. Dia lalu berkata, "Cai, kekuatanmu lebih besar dariku. Seharusnya akulah yang mengaku kalah. Bagaimana mungkin kamu yang mengatakan itu?" Cai yang mendengar itu, dia memegang tangan Long Hao Chen, lalu berkata dengan suara lembut. Cai yang mendengar itu, dia memegang tangan Long Hao Chen, lalu berkata dengan suara lembut, "Jangan pernah katakan itu. Kemuliaanmu itu juga menjadi kemuliaanku." Begitu mendengar ungkapan sederhana ini, Long Hao Chen seolah-olah jantungnya baru saja dipukul keras, membuatnya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan hati yang sudah dipenuhi oleh perasaan hangat darinya, Long Hao Chen lalu mengangkat tangan kecil itu. Dia berkata dengan suara rendah, "Tindakanmu hari ini, izinkan aku untuk membayarnya kembali dengan sisa hidupku. Cai, setelah aku memilikimu sepenuhnya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku akan selalu melindungimu dengan hidupku." Setelah kalimat terakhir diucapkan, Long Hao Chen lalu menundukkan kepalanya.
mencium tangan kecil itu dengan sangat lembut. Pada saat itu juga Chai-Er merasakan hatinya bergetar. Wajahnya kini menjadi sangat merah. Merasakan Long Hao Chen mencium tangannya, dia benar-benar hanya bisa pasrah dengan itu. Tanpa melepaskan tangannya, dia lalu dengan lembut bersandar pada bahu Long Hao Chen. Di tengah arena, Yang Wenzhou berdiri menatap Muning dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba suara wasit terdengar. Pertandingan kedua, Yang Wenzhou melawan Muning. Pertandingan dimulai. Mendengar suara itu, Muning tertawa keras. Dia lalu berkata, "Saat ini, aku masih memiliki luka dari pertandingan sebelumnya. Bahkan, aku tidak bisa mengumpulkan kekuatanku. Jadi pada pertandingan kali ini, aku mengaku kalah." Setelah kalimat terakhir selesai diucapkan, seluruh stadion sekali lagi menjadi sangat ricuh. Mereka benar-benar tidak mengharapkan pertandingan semifinal menjadi seperti ini. Ada 2 pertandingan dan itu benar-benar berakhir tanpa pertarungan. Kali ini kuil kesatria sangat diuntungkan dengan Long Hao Chen dan Yang Wenzhou telah memasuki babak final. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suara keras bergema dalam stadion. Karena hari ini tidak ada pertarungan, maka babak final akan dilakukan pada hari ini juga. Pertandingan memperebutkan juara 3, Chai-Er melawan Muning. Silahkan masuk ke dalam arena. Dari kejauhan, Chai-Er berdiri dengan keras dia berkata, "Aku menyerah." Setelah mengatakan itu, Chai-Er lalu membungkuk ke arah platform. Setelah itu, dia duduk kembali. Di sampingnya, Long Hao Chen benar-benar tercengang. Dia lalu bertanya, "Chai-Er, apa yang kamu lakukan?" Dengan tenang, Chai-Er lalu menjawab, "Bodoh, 3 peserta teratas tidak bisa berada di dalam tim yang sama." Long Hao Chen menjadi terdiam. Dia bergumam di dalam hatinya, "Hanya demi aku, kamu rela menyerah 2 pertandingan selama tidak masuk 3 besar. Namun, kamu jelas memiliki kekuatan untuk menjadi juara pertama." Saat ini, Long Hao Chen tidak dapat menahan untuk memeluknya. Tetapi itu ditahan oleh tangan Chai-Er saat dia berkata dengan suara rendah, "Bodoh, kamu belum menjadi juara pertama. Cepat pergi, sudah waktunya bagimu untuk naik ke dalam arena." Mendengar itu, Long Hao Chen menjadi bersemangat. Segera dia meraih tangan Chai-Er lalu menciumnya sekali lagi. "Tunggu aku pasti akan menang." Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara menuju ke arah arena. Tangan Chai-Er saat ini masih terangkat. Dia merasakan seluruh lengannya menjadi mati rasa. Wajah cantiknya mengungkapkan senyum bahagia. Di dalam hidupnya, dia belum pernah merasakan kebahagiaan yang seperti ini. Dengan cepat berdiri di arena, semangat tempur Long Hao Chen telah meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah kekuatan cinta. Saat ini, kondisinya telah memasuki ketinggian yang tak tertandingi. Di atas platform, Ying Xuefeng menjadi sangat marah saat dia menatap Han Qian. Di sampingnya, Han Qian yang merasakan tatapan itu. Dia berkata dengan sangat polos, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu merupakan masalah anak-anak itu. Tapi jika dilihat, ini juga hal yang bagus. Itu akan meningkatkan hubungan antara kuil suci kita. Selain itu, Long Hao Chen mungkin akan menjadi orang yang bisa diandalkan dari kuil kesatria. Bukankah itu hal yang bagus jika dia menjadi menantu dari kuil asasinmu?" Mendengar itu, Ying Xuefeng menjadi diam. Dia tidak mengatakan apapun, lalu berbalik kembali melihat ke dalam arena. Setelah beberapa saat, suara Han Qian terdengar. "Kompetisi akan berlanjut. Mari kita mulai pertandingan babak final. Long Hao Chen melawan Yang Wenzhou, bersiaplah untuk bertanding." Setelah memasuki arena, melihat Long Hao Chen yang sudah berdiri di sana, Yang Wenzhou bisa merasakan semangat tempur Long Hao Chen yang begitu menakutkan. Tiba-tiba suara wasit terdengar. Pertandingan dimulai. Mendengar suara wasit, sinar emas segera keluar dari tubuh Long Hao Chen. Dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi, terlihat jauh lebih cerah daripada Yang Wenzhou. Setelah itu, Long Hao Chen lalu merentangkan kedua tangannya ke depan, dan pedang roh suci muncul di tangan kirinya. Sedangkan di tangan kanannya, sebuah pedang berwarna emas dengan kombinasi warna biru yang sangat cantik. Itu adalah pedang teratai cahaya biru, akhirnya muncul dalam pertempuran untuk pertama kalinya.
Di sisi lain, sepasang pedang emas juga keluar di depan Yang Wenjo. Setelah itu, kedua belah pihak saling menyerang secara bersamaan. Kedua pemuda itu dengan kejam bentrok satu sama lain. Suara tabrakan terus-menerus terdengar. Pada saat ini, Yang Wenjo sedikit terkejut pada saat dia bertabrakan dengan Long Hao Chen. Dia merasakan sensasi gila keluar dari tubuhnya. Long Hao Chen saat ini benar-benar bersemangat. Dia ingin menunjukkan kekuatan bertarung terbesar yang belum pernah dia lakukan. Setelah beberapa kali bertabrakan, Long Hao Chen saat ini akan melakukan serangan. Pedang teratai cahaya biru telah diangkat di depannya. Sebuah cahaya emas dan biru muncul membentuk sebuah tombak, dan setelah itu ditembakkan ke arah Yang Wenjo. Melihat gumpalan cahaya yang sangat besar tiba-tiba meledak dan merasakan perasaan yang menindas, Yang Wenjo saat ini tidak berani untuk meremehkan serangan tersebut. Dua pedangnya yang berat langsung mengambil posisi bertahan, menggunakan skill arai pertempuran surgawi. Serangan Long Hao Chen itu tampak seperti hujan deras yang mengalir. Itu benar-benar tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, kekuatan pertahanan dari arai pertempuran surgawi benar-benar dihancurkan. Pada saat bersamaan, Yang Wenjo menggunakan skill serangan naga yang melonjak untuk menggantikan arai pertempuran surgawi yang sudah hancur. Saat ini dia melayang di udara dengan sebuah bayangan naga yang mengitari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Yang Wenjo berpikir untuk memanggil tunggangannya. Namun, perasaan menarik tiba-tiba muncul. Itu adalah kemampuan Tungku Roh Long Hao Chen. Dia telah menggunakan Tungku Roh untuk menarik Yang Wenjo agar menyerang ke arahnya. Pada pertandingan kali ini, dia tidak ingin memberikan waktu kepada lawannya. Terus-menerus memberikan serangan dengan sangat agresif. Dan pada saat ini, Long Hao Chen dengan kedua pedang di tangannya, dia langsung melesat ke arah Yang Wenjo. Di sisi lain, Yang Wenjo tidak berani melanjutkan pemanggilannya. Tetesan biru yang sangat kecil keluar dari dadanya, setelah itu berubah menjadi bola cahaya. Dan itu menembak langsung ke arah Long Hao Chen. Itu adalah serangan Tungku Roh dari Yang Wenjo. Kemudian, kedua serangan bertabrakan. Ledakan yang sangat besar bergema di dalam stadion. Sejumlah besar cahaya keemasan, putih dan biru menyebar dari langit. Setelah itu, terlihat dua sosok jatuh dari ledakan tersebut. Pada saat ini, armor yang digunakan Long Hao Chen terdapat 6 lubang, namun itu tidak melukai tubuhnya. Sedangkan di sisi lain, armor yang digunakan Yang Wenjo terbelah, dan terdapat darah yang mengalir keluar dari lubang tersebut. Tanpa memberikan waktu untuk bernafas, Long Hao Chen kembali melancarkan serangan ke arah Yang Wenjo. Yang Wenjo saat ini benar-benar bingung. Orang ini sudah gila. Dia bahkan tidak perlu istirahat untuk melakukan serangan lagi. Yang Wenjo berdiri, dia memilih untuk tidak bentrok langsung dengan Long Hao Chen. Saat ini melakukan strategi bertahan dan mencoba untuk memanggil Starlight Unicorn. Pada saat yang sama, cahaya berbintang berkilauan dari dadanya. Sebuah baju besi muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan kedua dari Tungku Roh Yang Wenjo. Dengan pertahanan ini, bahkan jika dia menerima beberapa serangan jarak jauh dari Long Hao Chen, Yang Wenjo tidak akan banyak dirugikan. Tetapi pada saat ini, Yang Wenjo tidak menyadari. Cahaya ungu berkedip dari bawah Long Hao Chen. Hao Yue lalu muncul tepat di bawahnya. Setelah itu, Little Green langsung mengeluarkan cahaya hijau yang jatuh ke tubuh Long Hao Chen. Little Fire mengeluarkan bola api, itu mengambang tepat di depan mulutnya. Selanjutnya, Little Light memberikan cahaya kemasan yang membungkus tubuh Long Hao Chen. Tiga kemampuan itu digunakan secara bersamaan untuk mendukungnya. Setelah itu, Hao Yue melemparkan Long Hao Chen ke depan dengan ekornya melesat ke arah Yang Wenjo. Pada saat itu juga, Little Fire menembakkan bola api di depan Long Hao Chen. Itu benar-benar menyembunyikan tubuh Long Hao Chen. Di sisi lain, Yang Wenjo kini masih dalam proses pemanggilan tunggangannya. Dia benar-benar tidak dapat menghindar dari serangan bola api itu. Dengan begitu terpaksa, dia tidak melakukan skill bertahan apapun.
Saat ini dia hanya mengandalkan kemampuan bertahan dari baju besinya untuk menerima bola api tersebut. Dalam sekejap, bola api itu menabrak tubuh Yang Wenjo. Itu membuat ledakan yang begitu besar. Yang Wenjo benar-benar mampu untuk bertahan. Namun, itu tidak berlangsung lama. Setelah bola api itu meledak, sosok Long Hao Chen terlihat, yang sudah bersiap untuk menebas ke arahnya. Dalam sekejap, ledakan kembali terjadi. Serangan Long Hao Chen kali ini menghancurkan armor di tubuh Yang Wenjo. Seteguk darah keluar dari mulutnya, serta seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi dengan luka-luka. Setelah suara ledakan terdengar, pada saat itu Starlight Unicorn sudah berhasil dipanggil. Akan tetapi dia tidak sempat untuk membantu Yang Wenjo. Pada saat ini, melihat rekannya telah terluka parah, Starlight Unicorn dengan cepat menyerang ke arah Long Hao Chen. Melihat hewan itu menyerang, Long Hao Chen menggunakan pertahanan ilahi untuk memblokirnya. Dengan serangan itu, dia didorong mundur beberapa meter. Starlight Unicorn juga mundur beberapa langkah. "Berhenti, aku tidak mencoba untuk menyerangnya lagi." Long Hao Chen berteriak dengan keras kepada Starlight Unicorn. Starlight Unicorn yang mendengar itu kini menjadi sangat patuh. Dia tidak mencoba untuk menyerangnya lagi. Di sisi lain, Hao Yue sudah berada di depan Yang Wenjo yang sudah terluka parah. Jika Starlight Unicorn tetap bersikeras untuk menyerang Long Hao Chen, mungkin pada saat itu Yang Wenjo sudah dimakan oleh Hao Yue. Dalam stadion, saat ini benar-benar sunyi. Seluruh penonton telah terdiam. Selama kompetisi ini, Yang Wenjo membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Tidak hanya dia memiliki tungku roh yang ofensif dan defensif, dia juga memiliki tunggangan seekor Starlight Unicorn. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Long Hao Chen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenjo. Namun, pada saat ini, pemikiran semua orang benar-benar salah. Long Hao Chen sangat mendominasi dalam pertandingan kali ini. Dari awal sampai akhir, menekan Yang Wenjo itu bahkan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah beberapa saat, wasit mengumumkan hasil pertandingan dengan Long Hao Chen yang tampil sebagai pemenangnya. Seluruh penonton yang terdiam sebelumnya mendengar suara ini, mereka semua bersorak dengan keras. Long Hao Chen yang masih berdiri di atas arena, dia segera menyuruh Hao Yue untuk melepaskan kemampuan penyembuhan untuk menyembuhkan tubuhnya. Dengan ditambah dengan kemampuan dari pedang teratai cahaya biru yang mempunyai kemampuan penyembuhan, kali ini penyembuhan di dalam tubuhnya meningkat dengan pesat. Di sisi lain, Yang Wenjo saat ini masih berada dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh petugas kompetisi. Setelah beberapa saat, Yang Wenjo perlahan berdiri dengan bantuan wasit yang menopang tubuhnya. Mengarahkan pandangannya ke arah Long Hao Chen, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah. Dengan langkah kecil, lalu dia menuju ke arah Long Hao Chen. Wajahnya terlihat sangat pucat saat dia berkata, "Long Hao Chen, kamu menang." Long Hao Chen yang mendengar itu, dia hanya menunjukkan senyum yang sangat cerah. Di depannya, melihat ekspresi Long Hao Chen, Yang Wenjo menjadi sedikit bersemangat. Dia menepuk bahu Long Hao Chen lalu berkata, "Ini adalah kemenanganmu. Namun, di waktu dekat, ketika kita akan bersaing kembali, aku pasti tidak akan kalah darimu. Kami dari Kuil Kesatria, demi kemuliaan para kesatria." Dengan kalimat terakhir, Yang Wenjo melakukan hormat kesatria. Di depannya, Long Hao Chen mengangguk. Dia juga membalas hormat dari Yang Wenjo. Dari atas platform, para petinggi dari 6 kuil turun ke dalam arena. Setelah itu, suara Han Qian terdengar dengan keras, bergema di dalam stadion. Kompetisi seleksi pemburu iblis telah berakhir. Juara pertama ditempati oleh Long Hao Chen dari Kuil Kesatria. Juara kedua, Yang Wenjo dari Kuil Kesatria. Serta juara ketiga, Muning dari Kuil Assassin. Acara selanjutnya, upacara roulette akan berlangsung. 60 peserta yang telah terpilih, silakan masuk ke dalam arena. Setelah sebulan penuh, seleksi pemburu iblis akhirnya berakhir. Kuil Kesatria mengambil 2 kursi teratas, dan Long Hao Chen telah membuat rekor baru dengan menjadi juara di usia 14 tahun.
dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah dari kompetisi ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, kemenangan ini bukanlah miliknya, tetapi milik gadis muda yang terus mendukungnya. Lebih tepatnya, itu adalah Chai-Er. Pada saat ini, 60 peserta yang terpilih sudah berada di dalam arena. Itu dibagi menjadi 2 barisan. Peserta yang masuk 16 besar berada di baris depan, sedangkan sisanya ada di belakang. Sebuah rolet yang besar muncul di tengah arena. Long Hao Chen dan Yang Wenjo berdiri berdampingan menatap rolet besar itu di depan mereka. Tiba-tiba Long Hao Chen sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dengan cepat berbalik, dia mencari sosok Chai-Er dari kerumunan. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan kepadanya. Namun pada saat ini suara Han Qian terdengar sekali lagi. Long Hao Chen, Yang Wenjo, Muning, silahkan naik ke atas panggung.